Welcome to Millennial Baper. Jose Leander. Salah. Siapa dong? Pendeta. Oh, Anjir. Jose Leander. Serem. Pendeta Jose Leander. Woo. Thank you udah datang ke tempat ini. Thank you udah Puji diundang. Tuhan. Thank you ya sampai ketemu. belum kelar ini. Baru mulai. Nah, kamu mau nanya nih. Lu umur berapa sih? Umur gua sekarang 24 jalan 25. Jalan 25. Jalan 25. Nah, ini menarik nih. Lu 24 jalan 25 tapi udah jadi pendeta. Sebenarnya gini, gimana sih rasanya lu jadi pendeta? Iya. Terus Umur 25. kita takbis tuh tahun berapa ya? Pendeta habis. Sisi ngomong kita dong ketahuan. Oh iya, benar. Benar ya. Euforia banget ya. Euforia banget jadinya. Tahun lalu ya? Tahun lalu kan? 21. Berarti umur 23 jangan 24. Iya, itu gua masih 23. Berarti dia lu umur 23? 23. Umur 23 udah jadi Pendeta. Gimana perasaannya, bro? Serem sih. Kenapa? Sejujurnya serem. Gimana ya? Bukan ekspektasi gua sebenarnya buat jadi pendeta. Kalau bisa dibilang gue sendiri bingung kenapa bisa sampai sejauh ini jadi pendeta gitu kan. Apa ya? Anak muda gitu kan Iya. bicara bebas, bicara pengen ini itu tanpa halangan. Masih free will lah Masih ya. free will Free ya. will. Cuma kayak gue udah jadi pendeta, Iya. serem sih. Apa yang ada di pikiran gue cuma serem. Karena seharusnya gini, di umur 23 tahun harusnya kita masih kayak nikmatin kuliah gak sih? Iya kan? Nikmatin kuliah. Minimal tuh kita mikir itu nggak jadi pendeta. Iya, lu masih enak nongkrong karena sini kok dulu masih ada sevel, ya kan? Ya nongkrong beli citato, terus lu pakai mesin. Iya, yang ambil keju banyak. sevelnya. Harusnya lu masih kayak happy dan lu sekarang udah jadi pendeta di usia 23 tahun. Konsekuensinya apa bro yang lu dapet pas lu jadi pendeta nih? Iya. Konsekuensinya ya, buat gue konsekuensinya diri gue sendiri. Kalau gue nggak bener, orang lain mau mandangnya kayak gimana? Bener. Orang lain mau. Lo merasa kayak ada orang ngatin lu sih kan namanya pendeta ya. Nah. Jadi seakan-akan lu tuh kayak diatin banyak orang dan lu harus jaga hidup gitu-gitu. Iya, gue ngerasa kayak gitu. Jadi nggak bebas lagi ya? Nggak bebas, bener-bener nggak bebas. Gue mungkin sebenarnya orang lain tuh nggak peduli ya, bukan nggak peduli tapi nggak terlalu memperhatikan sebenarnya karena nggak banyak orang juga yang tahu gue itu pendeta. Bahkan di keluarga gue yang tahu gue pendeta itu ya cuma keluarga inti gue, bokap nyokap adik. Oh gitu? Iya, om tante gue nggak ada yang tahu kalau gue pendeta. Jadi terkadang tuh kayak lu pas di jalan kayak baru lu kayak ngeh gak sih? Iya. Ih gue pendeta ya gitu nyata. Iya, Atau pas lu lagi di WhatsApp sama pusat jangan lupa. Jangan lupa tolong ya. Iya. Kayak baru lu sadar bahwa lu pendeta gitu ya. Iya. Oh ternyata gue punya tanggung jawab lebih sekarang ya. Di grup kelas pendeta ya? Iya. Hadiri lah mengenal doa. Iya. Shalom Pak PDP Jose jangan lupa gitu ya. Jangan lupa itu bip. Nah, di momen-momen sebenarnya di momen-momen kayak gitu kayak lu baru sadar bahwa lu tuh pendeta gitu ya. di paling bikin gue sadar adalah ketika gue lagi motoran di jalan. Iya. Gue udah nggak bisa emosi lagi. Iya. Oke. Bukan nggak bisa emosi lagi ya, tapi gue emosi, tapi gue udah nggak bisa meluapkan lagi. Jadi kayak lu Iya sih. ada sesuatu yang lu jaga gitu ya. Iya, jadi kayak lagi ngegas nih kayak disalip, ngeng. Orang kan biasanya kan Kebun binatang kan, bip. Sekarang gue dalam hati cuma astaga gue pendeta. gue pendeta. Iya. Gue mau marah. Kalau Toto itu jemaat sini, Iya itu. abis. Kan nggak enak kan? Iya. Tiba-tiba pas ini, lah bapak yang kemarin teriakin saya gitu kan? Kemarin teriak sekarang shalom. Iya. Kalau orang nggak pikir kita umur berapa, nggak pikir kita apa, kita taunya pendeta udah. Iya udah pendeta. Nah ada gak sih kayak ya selain kayak tadi kan kalau bilang di mana tuh namanya di jalan namanya ada orang ngebut segala rupa nih, lu pengen teriak, harusnya kita bisa teriak bisa maki. Nah itu kan lu ubah gue ada gak kebiasaan-kebiasaan lain yang lu ubah dari dalam diri lo? Kayak ketika lu sadar, ya lu jadi pendeta gitu. Kan kalau gue pribadi, misalnya gue sadar bahwa
wah enggak, gue harus jaga hidup nih, udah nggak boleh hal-hal yang baik, yang buruk gak rupa gitu hal. Maksudnya ini gue harus lebih tahan lagi dan gak rupanya gitu. Nah kalau lo tuh ada gak apa yang menurut lo nih perubahan yang signifikan? Yang signifikan ya, kalau yang gue rasain ya itu cara berpikir gue. Gue udah nggak bisa yang terlalu memikirkan emosi gue, nggak bisa terlalu memikirkan ego gue gitu. Kadang kalau bicara soal pendeta kan bicara soal pelayanan juga pasti kan. Iya. Ketika lo udah jadi pendeta, cara melayani lo harus beda. Nggak bisa sama kayak dulu lagi. Karena ada tuntutan lebih gitu. Iya. Lu udah nggak bisa seenaknya. Mungkin kayak kalau lu menggembalakan kul, pasti ekspektasi orang juga bakal beda ke lu ketika dia tahu lu udah pendeta. Ketua kul gue pendeta gitu kan. Kul gue pendeta pasti gue gitu kan. Jadi gue yang signifikan adalah cara berpikir gue. Gue berpikir gimana caranya hal ini bisa baik buat semua orang. Hal ini bisa berdampak baik buat semua orang. Dan gimana caranya biar status gue sebagai pendeta itu nggak jadi batu sandungan. Gitu sih. Tapi kalau gue lihat nih ya, lu sendiri sebenarnya udah punya bibit pendeta gitu loh. Kayak misalkan, kayak misalkan ingat gak dulu waktu kita pernah gathering sama-sama. Di situ kalau lo inget ya, gue sih masih inget dan itu terpatri dalam pikiran gue gitu. Lu tuh memperhatikan anak-anak. Lu ketika ingat banget ketika kita sama-sama saling rangkulan, saling pelukan, bilang gue capek gak, gue capek. Nah, iya. Kenapa lu peduli sama mereka? Sesimpel itu. Karena gue tahu seorang OC adalah kalau dilihat lo, kalau gue lihat agak cuek orangnya. Tapi ternyata lo tuh terlalu menaruh perhatian begitu dalam bagi pengerja ya terutama ya. Kenapa lo bisa sampai segitunya sih? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Naluri aja. Iya, jadi gue ngerasa kayak gini. Mungkin ini faktor komunitas juga ya. Kita udah berangkat bareng-bareng dari awal. Kita udah ngerasain asam garamnya tuh bareng-bareng juga. Dan gue ngerasa udah satu aja. Gue udah ngerasa nyatu gitu. Dan gue itu secara personal, gue itu sebenarnya suka ketika gue bisa mengembangkan orang. Oke. Lu senang lihat orang maju ya? Gue senang lihat orang maju. Mau dia jadi jauh lebih sukses daripada gue nggak peduli. Yang penting bagi gue deh, yang gue pedulikan adalah ini orang maju, ini orang berkembang. Itu yang jadi naluri gue, itu yang bikin gue seneng gitu loh. Dan kesedihan gue adalah ketika gue ngelihat mereka stuck di situ-situ aja. Gitu. Karena gue emang mungkin salahnya gue adalah gue terlalu menaruh ekspektasi jadinya. Cuma ekspektasi itu ya gue imbangi dengan effort gue ke mereka. Jadi lu kayak mengorbankan diri lu buat mereka ada waktu lah. Bukan hanya sekedar perhatian kali ya. Jadi hidup lah ya. Gue juga nggak cuma sekedar dengerin curhat-curhat mereka, tapi gue kasih advice juga. Apa yang harus mereka lakukan, do and don'ts-nya tuh gue kasih tahu gitu. Karena banyak anak muda itu yang menurut gue jadi hilang arah karena emang mereka nggak diarahin sebenarnya. Anak-anak muda kan cenderung nggak tahu mereka sebenarnya mau ngapain. Mereka kedepannya mau gimana, mereka nggak tahu. Gitu. Makanya ketika ada orang yang lebih dewasa yang udah mengetahui tujuannya apa, ya orang itu harusnya mengarahkan. Dan ketika gue udah tahu gue itu mau kemana, gue udah tahu nih arah-arahnya mau kemana, gue udah bisa baca situasi segala macam, ya gue arahin mereka supaya mereka nggak hilang arah. Gitu. Dan itu yang gue lakukan di HOG. Di komunitas yang saat ini melayani ya. Dan lo di wakil gembala juga ya. Wakil ketua ya. Kemarin kita udah di HOG-nya spelling OC kan waktu Jeremy. Kalau di HOG OC ini wakilnya. Tapi kalau di Ibadah Raya koordinator. Ini OC-nya nih. Kita kemarin banyak ngomong OC juga. Ini OC-nya nih. Jadi kalau lo punya insting atau naluri kayak gitu, ya berarti lu jadi pendeta bukan kecelakaan ya. Emang udah Tuhan setup. Kayak benang merah gak sih? Gitu. Jadi emang udah layak jadi pendeta. Gitu kan. Kecuali kalau yang acu-acu ya kan, introvert dan bodoh amat sosialnya, sosiopat lah atau gitu. Benar. Itu oke lah gitu. Berarti emang Tuhan udah calling ya. Iya. Nah, saya kan lu ngurusin nih
lu bahkan punya komunitas kecil sendiri yang lu gembalain, ya kan? Iya. Yang namanya tuh Cool Gue. Cool Gue. Kan? Nah, ketika lu nih sebagai hamba Tuhan nih di umur-umur muda ini dan lu udah mengembalakan ada beberapa orang gitu, ada gak bro yang rebel banget? Jadi kayaknya anjir nih orang kok susah banget sih diatur gitu loh. Gue udah effort buat diri gue, buat mereka, tapi ternyata kok lu gak bisa diatur ya gitu. Kenapa jadi nanya ini? Oke, nggak apa-apa. Ini kan gembala ini kan, gembala. Jadi effortis seorang pendeta ya. Ngurusin orang rebel juga. Iya. Padahal umurnya masih 23 tahun waktu itu. Iya. Ya kalau yang rebel sih ada aja. Namanya anak muda ya kan. Iya. Yang rebel ada aja. Bahkan sampai sekarang rebel ada. Contohnya gimana bro? Contohnya. Kita nggak usah sebut nama lah ya. Nggak usah sebut nama ya. Iya. Kayak. Duh susah juga nih kalau gua sebutin ceritanya. Tahu nih orangnya siapa nih. Paling apanya ya? Karya yang dilakuin aja. Iya. Mungkin ini. Bagi Anda yang merasa itu belum tentu Anda udah. Iya. Maksudnya udah effort ke dia, pusing ke dia, cuman mungkin nge-miss terus lah gimana gitu. Ada sih. Jadi dia udah kayak banyak curhat ke gua. Udah banyak minta diajarin segala sesuatunya. Iya. Misal nih ya, ini gue pakai permisalan aja. Permisalan. Gue suruh, bro, lu tuh harusnya coba deh mulai bentuk ini. Atau lu coba deh mulai nih larinya ke arah sini. Iya. Oh gitu ya? Oh oke. Ntar gue coba. Sampai sekarang nggak dicoba. Gue tahu, sampai sekarang nggak dicoba. Dia bergerak ke arah angin aja, yang flowing aja. Jadi kalau pesawat itu menerjang angin, dia diterjang angin udah. Ikutan angin. Ikut angin. Jadi lagi anginnya lagi ke sini dia ikut, anginnya ke sini dia tiba-tiba ikut juga. Jadi ya udah. Rebel emang kayak gitu bang. Rebel gitu. Jadi gue kayak gimana ya? Gue sempet nanya juga gitu kayak. Nah ini sebenarnya gimana ya? Trikinya jadi seorang hamba Tuhan sih ya. Ketika ada orang yang serebel itu, pasti kan dibilangnya, lu sebagai hamba Tuhan harusnya mengasihi dia. Iya. Lu harus terus tuntun dia. Ekspektasi orang begitu pasti. Ekspektasi orang gitu. Tapi gue secara pribadi awalnya emang gue ngejalanin kayak gitu. Oh enggak, gue tetap harus nge-push dia. Oh enggak, gue tetap harus nuntun dia. Gue pokoknya harus effort ke dia. Kalau nggak berhasil berarti effort gue yang kurang. Oh iya. Lu sampai kayak memfokuskan ke diri lu sendiri. Iya. Gue sampai kayak gitu. Indikatornya berarti lu gitu ya. Indikatornya gue. Dan ketakutan gue adalah kalau itu kalau dia gagal itu kesalahan gue sebagai pemimpinnya dia. Oke. Cuma setelah gue ilhami lagi ya. Iya. Orang bebal. Iya. Buat apa? Iya. Buat apa lo effort buat orang bebal gitu? Bener. Jadi kita sebagai hamba Tuhan kita harus bisa peka sama hal itu. Iya. Jadi kita bisa nge-treatment ciri-ciri orang yang bisa masih ada harapan atau memang yang enggak mungkin Tuhan harapannya cuma satu Tuhan gitu. Jadi harus peka biar kita kasih treatmentnya nggak capek juga ya. Maksudnya nggak effort juga gitu. Benar. Karena kalau karena ini kita pengen ngomong kan gitu. Kalau orang bebal tuh kan, lo kasih apa, yang paling berharga pun juga tetap aja gitu kan. Kalau misalkan orang bodoh, 1 tambah 1 dia bilang 3, kita bilang 2, diperbaikin. Orang bebal, 1 tambah 1 dia bilang 3, kita bilang 2, dia bilang tetap 3. Tetap 3. Nggak bisa dirubah. Nah, tapi pertanyaannya setahu gue nih, sampai sekarang kan lu nggak tinggalin tuh orang. Lu tetap kayak tetap sama dia, kalau dia datang pun, lu tetap welcome. Kenapa? Harusnya istilahnya kayak ya udahlah dulu bebel, udah amat lah gitu loh. Ya udah, gue pengennya tuh sampai mentoknya gimana sih pengen gitu pikirin kan gitu. Kenapa lu tetap masih ada buat dia? Aku mau nangis kalau masih nangis. Ngapain nangis aja? kurang dapat aja momennya buat nangisin hal kayak gini aja. Oke, kita panggilkan orangnya. Ya, Arya boleh. Enggak. Kenapa gue tinggalin ya?
Karena kalau gue tinggalin, gue yang salah. Gitu. Sewaktu-waktu dia pasti akan butuh gue. Iya. Tapi begini, gue nggak akan memperlakukan dia dengan effort yang lebih, intensitas yang lebih. Gue hanya mengurangi intensitas effort gue, gitu loh. Jadi ketika dia salah, gue tetap bakal bilangin ke dia. Cuma gue udah nggak bakalan kayak, bro gini, bro gini. Enggak. Gue cuma sekedar mengingatkan aja jadinya. Bro, lu salah. Lu ngelakuin ini, lu salah. Gitu. Gue nggak mau yang kayak, bro lu tuh harusnya gini. Bro lu harusnya gini. Enggak. Gue nggak akan ngasih dia advice kalau dia nggak minta. Kalaupun dia minta, belum tentu juga bakal gue kasih advice. Pertanyaan gue adalah, kalau dia mau minta advice lagi, ada nggak komitmen dari lo buat ngejalanin advice dari gue? Mungkin kalau ngeliat sesuatu yang udah dijalanin kayak mungkin lo effort lagi gitu ya. Bisa. Oh iya sih. Iya, nge-treat itu memang gitu tricky. Emang terkadang itu pelayanan anak muda gitu. Iya. Gak semudah yang orang pikirin gitu. Karena anak-anak muda kebanyakan rebelnya gitu loh. Dan kita ya nggak boleh kayak asal tinggal gitu. Ditambah OC juga di umur 23 sudah menjadi pendeta ya kan? Ya kan? Nah, jadi yang lo nya harus mungkin mungkin lo lagi galau, lo nggak boleh galau gitu kan? Iya. Lo lagi pusing, nggak boleh pusing. Lo harus mikirin jiwa-jiwa gitu. Nah, pertanyaan gini, balik ke pendeta nih. Emang lo dulu punya gak cita-cita gitu jadi pendeta? Nah, ini nih. Cita-cita lo sebetulnya jadi apa? Cita-cita gue yang pertama itu jadi pilot. Oke. Jadi pilot nggak kesampaian. Gue berubah haluan. Jadi di transportasi darat jadi masinis. Gue suka kereta lagi. Itu dia. Gue bercita-cita waktu itu gue bawa komuter lain. Cita-cita gue. Setelah Airbus nggak bisa, setelah Boeing nggak bisa, ya udah Japan Railway lah. Iya. Depok. Dari Depok nih ke Tanah Abang. Lebih dong. Hancur. Bajunya putih kan, pakai dasi biru, pakai pet. Ya, kan keren gitu kan. Cita-cita jadi pendeta itu nggak ada. Tapi keinginan jadi pendeta itu sempat ada. Itu kapan? Jadi ceritanya gini, dulu itu gue itu kan kenal yang pendeta-pendeta itu kan udah tua-tua ya. Iya. Pendeta-pendeta itu udah tua-tua. Gue sempat kayak bergereja di beberapa tempat dulu. Dan itu pendetanya yang tua-tua gitu loh. Iya. Jadi gue nggak tertarik gitu karena gue ngeliat kayak, ini mah kerjaan bapak-bapak. Iya. Jadi pendeta mah bapak-bapak aja lah udah gitu kan. Iya. Terus gue pindah ke GBI Kamboja. Ketemu Pak Yongki, ya Pak Yongki juga udah bapak-bapak. Iya, udah senior gitu lah. Udah senior. Jadi belum ketemu Bill waktu itu ya? Belum. Ngeliat udah. Bill masih main drum waktu itu. Masih main drum biru di sini. Gitu. Nah, yang bikin gue pengen jadi pendeta adalah di momen ketika gue ngeliat ada pendeta muda dan itu keren banget. Tapi ini jadi salah. Karena motivasi gue jadi pengen dilihat orang aja. Karena jadi pendeta kayak keren. Itu di gereja lain lah pokoknya. Bukan pendeta Ravenna Gilbert ya. Kita ditabisinnya sama bareng. Ditabisinnya kan bareng-bareng gitu. Itu. Jadi dulu gue sempat pengen jadi pendeta kayak apa gue pindah ke gereja ini aja ya supaya gue bisa ikut STT-nya dinaikin jadi pendeta muda. Gue tahu tuh di mana ya. Gue tahu gereja mana. Pasti tahu lah ya. Iya. Yang lagi langka sekarang. Iya, pokoknya waktu itu gue ngeliat kayak pas ibadah itu, gue ngeliat kayak pendeta di sini tuh dianggap keren banget ya. Dan gue ngeliat kayak stylenya mereka, wah gila rapi-rapi banget, keren-keren banget gitu. Jadi gue jadi paradigma ya. Pendeta tuh nggak seperti yang bapak-bapak doang ya. Iya, itu ngerubah. Secepat itu paradigma gue berubah tentang pendeta. Dan gue ngeliat kayak, wah keren banget. Lu naik ke mimbar, dianterin asisten. Gokil. Ada yang bawa Alkitab.
Berbicara di depan banyak orang. Berbicara di depan banyak Responnya orang. juga semarak atau gimana ya? Responnya di situ. Respon di situ jemaat antusias banget. Dan gue kayak, wah keren nih. Iya. Tapi ya itu, gue ngeliat cuma kerennya aja. Bukan calling ya. Bukan calling. Bukan kayak gitu banyak Karena ya, apalagi sekarang ini, zaman sekarang juga banyak. banyak. Kita kan sekolah yang menjadikan pendeta juga kan ya. Iya. Jadi kita banyak ngamen orang gitu. Jadi banyak orang yang mau sekolah itu karena udah lihat pendeta-pendeta yang berhasil. Yang keren. Kayak Pak Niko, Iya. Pak Gilbert. Iya. Berhasil dalam segala aktualisasi dirinya. Iya. Ya kan jadi public figure dan juga yang pastinya materi. Materi. Gitu. Iya. Jadi orang mau datang kucu-kucu sekolah pendeta ya wannabe kan. Jadi dia Bukan pengen, calling ya nih ya. Bukan calling kayak gitu. Gitu. Dan itu rata-rata anak muda semua ya, yang muda umurnya semua. 20 ke bawah gitu. Tapi sekarang malah lebih banyak ya anak-anak muda tuh mau jadi pendeta. Iya. Gue nggak tahu kenapa tuh. Yang penting bisa ngomong ala Jaksel dikit deh kan, lupa sayat, mimbar deh. Mimbar. Kan? Padahal kayak bikin quotes gitu kan. Bikin quotes. Padahal kemarin kalau kita tahu Bapak Quotes Indonesia. Oh iya. Si Krito bikin quotes aja berdoa kan, gue maksud gue. Jadi nggak semudah yang. ubah kata dan yang bagus-bagusin kata. Nah nih, saya kan kalau lihat fenomena sekarang nih, banyak pendeta-pendeta yang anak-anak muda nih, gitu lah. Nah kalau menurut lo nih, kalau kita ini sebagai pendeta, khususnya anak-anak muda tuh, harus ngapain sih gitu loh. Apalagi dengan kapasitas kita anak muda yang dimana powernya masih banyak, kita masih bisa diutus kemana-mana gitu loh. Nah kalau menurut lo nih, kita tuh harus gimana sih sebagai pendeta-pendeta yang masih muda ya? Kalau yang udah tuh oke lah. Iya. Gitu. Kalau gue ya. Menurut lo aja pribadi. Menurut gue. Yang gue lihat sejauh ini anak-anak muda terlalu cepat sharing dengan sok-sok ngebedah Alkitab tanpa pengetahuan yang cukup. Iya. Jujur aja. Dan gue merasa kadang kayak kok jadi kayak salah-salan ya. Iya. Kok ayat ini dibedahnya jadi kayak gini, kok ayat ini dibedahnya jadi kayak gini. Iya. Sharingnya jadi cocok logi aja dengan apa yang dia rasain saat itu. Iya. Gue pernah kayak gitu. Iya. Gue pernah kayak gitu. Tapi bukan di mimbar gereja. Kayak cocok logi gitu, dan itu bahaya sebenarnya buat jemaat gitu loh. Itu bahaya banget. Makanya gue sebenarnya kurang serk ya, bisa dibilang gue kurang serk sama anak-anak muda yang melabeli dirinya pastor. Iya. Oke. Untuk khotbah dengan gue ngeliatnya ada dua. Ada yang khotbahnya tentang kemakmuran, yang hidupnya enak, gimana cara hidup enak dengan Tuhan. Ada yang mau soal kitabiah tapi sebenarnya ngaco. Iya. Oke. Yang mau soal kitabiah tapi sebenarnya pengetahuannya kurang. Iya. Dan mungkin tambah lagi yang cuma isinya motivasi aja udah. Itu dia. Makanya kalau gue secara pribadi sebenarnya gini, ketika gue jadi pendeta, gue justru jadi takut buat khotbah. Ah itu. Oh. Terus. Ini keren benar. Gue justru takut buat khotbah. Kenapa? Karena gue takut gue melakukan kesalahan. Oke. Gue takut apa yang gue bedah itu ternyata salah. Serius. Waktu itu gue pernah denger gini kayak, sebenarnya makin lu ngerti firman, lu tuh makin takut sebenarnya. Makin takut buat khotbah kan? Iya. Iya. Karena kita dikasih tanggung jawab soalnya. Iya. Iya. Ya kan, apa ayatnya itu yang diberi banyak apa ya? Pokoknya itu diberi tanggung jawab. Pokoknya dipercayakan banyak, lu dituntut banyak sebenarnya. Sama yang dikalungin apa tuh, ditenggalin. Jadi kalau kita menyesatkan orang dikalungin dikalungin ini batu kilangan. Batu kilangan. Nah, itu tuh bukan orang yang jahat, ya kan? Bukan. Tapi orang yang Menyesatkan. Sengaja menyesatkan. Nah, kalau kita menyesatkan orang, ya batu kilangan. Ya, batu kilangan tuh kalau boleh nanti Arya boleh tampilin nih. Batu kilangan tuh kayak gini nih, gedenya nih. Ya, itu diikat ke leher ya. Ke leher Terusnya dibuang ke laut. Nah, bayangin itu. Jadi pilihannya itu katanya kan lebih baik dia Makanya sebenarnya benar banget yang kata saya, lu makin tahu firman, makin lo dipercayakan mimbar, harusnya makin takut khotbah. Iya. Karena sekarang dari tahun kapan mungkin ya, fenomena
pester itu sih. Maksudnya nggak salah sih gitu ya. Tapi fenomena kan dilabel dengan anak muda. Benar. Jadi siapa yang nggak mau jadi seperti itu? Benar. Ya, gue ngomongnya mungkin gue bisa ngomong sedikit jaksel ya kan. Ya udah, kan keren gitu ya. Packagingnya jadi keren. Jadi siapa yang nggak mau jadi itu? Dan mereka di panggung nggak sih saya maksudnya? Itu yang membuat euforianya mereka tuh. Iya. Makanya sorry ya, gue nggak menyebut mereka khotbah. Gue lebih senang nyebut mereka public speaking. Oh iya benar. Iya. Oh, mendingan lebih baik kayak gitu ya. Iya. Lo kuliah, lo public speaking. Public speaking itu. Jadi panggung reguler. Iya, panggungnya reguler itu. Iya. Ibaratnya nge-geek aja dia. Iya. Dan gak banyak emang dia belajar public speaking. Iya. Gimana cara nge-grab audiens kan? Iya. Gimana cara ngomongnya yang terpesona gitu. Benar. Anak-anak muda zaman sekarang itu lebih terpikat sama yang namanya engagement. Iya. Gimana ketika mereka nge-crop, nge-cut video khotbahnya mereka, itu dapat engagement yang lebih tinggi. Iya. Nah itu. Gimana? Gue tuh harus evaluasi cara khotbah gue biar gue tuh bisa dianggap asik sama orang dan orang mau dengerin khotbah gue. Iya. Banyak yang kayak gitu. Sebenarnya nggak salah gitu loh. Iya. Emang kadang teknik itu harus kita latih juga. Iya. Cuma kalau lu cuma fokusnya ke teknik, Bener. tapi akhirnya menyesatkan. Itu. Tanpa lo ngerti isinya di dalam itu. Jadi cuman mengedepankan sensasi daripada isi. Iya. Nah, jadi saran lo apa nih buat pendeta-pendeta yang baru jadi pendeta kayak gitu, misalkan kayak banyak orang kayak kita juga nih. Menurut lo saran lo apa nih buat teman-teman pendeta nih? Kalau saran dari gue ya, coba kontrol diri dulu aja. Bisa nggak lo kontrol diri dulu? Kalau lo emang udah bisa kontrol diri, ya gue anggap udah menang sebenarnya. Iya benar. Kontrol ini ya, jangan khotbah dulu gitu. Maksudnya Ya istilahnya ya lo banyakin denger orang. Iya, banyakin ingatan batu kilangan mungkin ya. Batu kilangan. Banyak sharing. Iya, Banyak benar. sharing itu lebih penting gitu loh. Ingat batu kilangan, jangan ingat amplop sama transferannya. Bener. Iya kan, soalnya sorry ya, gue nggak tahu ya ini benar atau enggak. Cuma gue berpikir dalam pikiran gue adalah, nih jangan-jangan anak-anak muda tuh pengen jadi pendeta biar apa? Uang gampang. Iya, Bisa jadi. Uang gampang. karena udah sebagai fenomena sih begini ya. Jadi siapa yang gak mau gitu. Iya. Ya gue contohnya temen gue tuh sekolah teologi gitu, teman-teman gue sampai ada yang ngasih proposal sih. Kayak orang ngamar kerja ngasih CV kayak orang ngamar kerja untuk mau khotbah di satu tempat Untuk itu. mau khotbah kasih CV. Iya, ngasih CV. Karena Manusia zaman sekarang. Gue bang, set dah. Jadi namanya calling itu udah nggak tahu itu definisi calling, nggak ngerti deh gue. Iya. Jadi berat ya, pendeta tuh nggak segampang itu. Iya. Ya bener ya, sebenarnya kayak selain kita kayak tadi Ose bilang jaga hidup, Iya. ya kan? Di panggung juga kita nggak boleh kayak asal khotbah. Bener. Karena misalkan nih jemaat nih, satu jemaat minimal kalau kita sesatin satu orang, minimal dia akan sesatin satu orang lagi, ya kan? Apalagi kebetulan dia kalau khotbah di depan 1.000 orang. Iya. 1.000 orang dengerin khotbah lo dan 1.000 orang itu aminin khotbah lo, dia akan cerita minimal pada satu orang. Berarti lu udah. Itu yang terjadi ketika di zaman medsos 1 menit, ya kan, khotbah 2 menit, mungkin power quotes gitu kan, diaminin, di-share. Ratusan ribu yang nge-share. Nah itu. Terus banyak baru orang, ini salah, kayak mesti mau kayak gitu. Bener. Kita nggak tahu. Akhirnya masuk akun satir dulu. Gue sakit dulu. Refleksi lagi. Lakuin lagi tapi kan gitu. Iya. Kalau Bapak Nando masuk akun satir kenapa waktu itu? Oh itu membela saya. Saya membela gitu. Jadi waktu itu emang ada sesuatu akun satirnya angkat berita yang nggak bener, akhirnya Bapak Nando yang berapologet ya. Dia aku santai duluan, dia kan ingin apa sih, mau ngorek-ngorek kesalahan orang tapi dia nggak tahu dalamnya. Iya. Kayak gimana kan Itu. lucu gitu.
Iya. Tapi keluarga Anda di blow up. Iya. Gua doang sih itu. Untung di IG gua nggak ada macem-macem. Bener. Tadi saya tadi bilang kan waktu dia dulu ngeliat pendeta itu bapak-bapak, ya, terus figurnya akhirnya berubah paradigma. Baru nanti keren, ya kan? Jadi dia menjadi pendeta itu. Nah, tapi kan kalau sekarang jadi pendeta nggak karena itu kan gitu. Enggak lah. Nanti karena calling kan. Iya. Ya kan? Sebenarnya Calling atau setengah diceburin nih. Nah itu yang maksud. Nah, Karena ada andil gue sedikit sih nih. iya. Ya kan? Si Bapak Billy. Jadi emang sebenarnya callingnya ada. Callingnya tapi buat pelayanan. Iya. Jadi pendeta tapi maksud gue hal yang itu udah runtuh lah ya berarti gitu Iya. kan. Callingnya ada. Tapi jadi pendeta itu gue diceburin. Tapi gimana ya? Kalau dibilang ceburin memang fakta diceburin. Cuma kalau kita lihat Ose bagaimana nge-treatment anak-anaknya gitu. Ternyata memang itu sudah set up Iya. dari sejak kecil mungkin. Nah, makanya juga ada ceritanya kan. Yang isu-isu yang kita dengar tentang Ose nih. Nah, karena tadi kita nanya dari orang yang terpercaya nih. Ya, orang yang pernah dulu waktu kecil sering berantem mulu sama saya kan. Sekarang udah diambil orang jadi istri orang. Udah punya anak lagi. Nah, emang dulu bokap pernah nazar ya, Bro? Karena orang ini bicara bahwa bokap lo tuh nazar kalau anak laki-laki gua akan jadi hamba Tuhan. Kalau perempuan akan jadi pendoa. Lah, bener dua-duanya. Yang satu benar jadi hamba Tuhan. Yang satu jadi pendoa Bapak Billy. Bener Billy. Ini ya, Bill Renat. Hancur. Banyak Billy. Billy Kufoyo saudara gua kan. Billy Lantang ada Banyak Billy. Banyak hidup. Dua dong. Jadi Billy Nyoto Raharjo. Kejauhan. Tapi kan Billy juga. Iya. Udah kita ngomong kapan ini? Jadi intinya bukan pecahan. Tuhan udah set up sebetulnya kan. Nah, itu cerita gimana? Udah ada nazar itu bukan gue bisa nazar, Bro. Nah, jadi Cerita gimana tuh? awal gue tahu cerita ini adalah ketika gue udah deket-deket jadi pendeta. Lagi proses dia di apa? Pas lagi proses. Proses apa? Jadi waktu itu ceritanya gini, gue lagi nganterin nyokap gue kantor. Nyokap gue tiba-tiba bilang gini, nggak nyangka ya kamu pelayanannya tiba-tiba jadi sedalam ini. Iya sih, gue jadi mikir gitu ya? Iya juga sih ya. Iya. Tiba-tiba bisa sedip ini gitu. Dalam banget sih Sim. Iya. Gue kaget. Gue juga pas dengar nyokap ngomong kayak gitu, lah iya juga ya. Benar. Ternyata deep juga ya pelayanan gue ya. Sampai udah mau jadi pendeta. Terus nyokap gue bilang, iya emang sih dulu papa tuh punya nazar kamu jadi pendeta. Loh. Dalam hati sih, iya maksudnya bagus sih nazarnya. Cuma kenapa jadi pendeta gitu. Cuma gue nggak jadi pengusaha gitu. Iya, coba jadi pengusaha, jadi pilot. Kan sekarang orang tua yang sewajarnya ya, yang normal-normal lah ya. Pasti kan mintanya ini bla 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 gitu. Maksud gue kenapa nazarnya jadi pendeta gitu. Gue juga shock di situ dengernya. Itu masih di motor. Nyokap bilang gitu, hah bokap gue nazarin gue jadi pendeta. Gue kaget di situ dong. Cuma ya gue flashback lagi. Bokap gue juga dulunya tuh orang yang deal dengan ilmu hitam. Oke. Ya, dia ikatan sama ilmu hitam. Iya, ikatan ya. Iya, karena dia punya ilmu bela diri. Ilmu bela diri gitu kan. Jadi dia deal dengan ilmu hitam dan dia bertobat. Oke. Ya mungkin buah dari pertobatannya itu dia bernazar anaknya nggak bakal jadi kayak dia, tapi justru jadi sebaliknya. Oke. So jadi hamba Tuhan deh. Terjadi. Dan lucunya gini ya. Bokapnya nazar, tapi bokapnya nggak ngarahin. Iya. Bokap nggak ngarahin. Bokap nggak ngarahin. Lu kuliahnya di Atmaja ya? Iya, lu nggak sekolah teologi aja deh sih. Gitu. Iya benar. Sih pelayanan dari kecil gitu. Iya. Bokap nggak pernah sih. Tapi emang gini, gue dididik dengan ajaran Kristen gitu. Bokap nyokap yang ngedidik gue dengan ajaran Kristen. Cuma untuk diarahin pelayanan sampai jadi pendeta. Setidaknya pelayanan dulu ya. Itu semua keputusan gue. Oke. Iya sih. Nggak pernah disuruh. Nggak pernah disuruh bokap. Itu gue inget gini.
di Amsal tuh Tuhan pernah bilang gini, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan dan dia mengalirkan kepada siapa yang dia inti, siapa yang dia ingini. Dengarkan ya. Ternyata tuh hati manusia tuh di tangannya Tuhan. Ya kan? Nah, dia bisa ngalirin kepada sesuai dengan apa yang dia mau. Ya kan? Jadi tanpa OC diarahin, tetap aja emang Tuhan yang udah rancangin gitu lo ke tempat lo jadi pendeta gitu kan. Padahal harusnya kalau buka lo nazar ya dibikin-bikin lah istilahnya kan gitu harusnya ya. Dia bikin alur sendiri harusnya. Tapi ini puji Tuhan jatuhnya jadi ikutin alurnya Tuhan. Dan ini gue setuju banget dengan satu jargon yang bilang ini, Yesus adalah Tuhan dan dia akan dapetin apapun yang dia mau termasuk lo. Termasuk diri kita. Kalau Tuhan udah mau kita jadi hamba Tuhan, lo kan jadi hamba Tuhan gitu. Iya benar. Ya kan? Bener. Dan di umur 23 lo deh. 23 men. Jadi milik Tuhan ya. Iya. Lu berapa tahun lo pelayanan dari awal youth sampai jadi pendeta? Gue pelayanan youth itu 2000, nggak 2000 di bawah itu. Waktu gue masih SMP. Gue baru jadi pendeta itu di umur 30. Lu umur? Gue 23 masuk STT. 33 pendeta 10 tahun sih. Iya. Maksud gue bukan soal waktunya. Iya, tapi misalnya lu dipanggil segitu cepetnya. Gue 23 tuh masih labil banget. 23 masih touring ya, tiba-tiba gitu, masih wow gitu. Tiba-tiba bangun di puncak pas gitu. Tidur siang lagi bangun anyer nih. Pindah-pindah. Iya. Berarti kan dengan kata lagi nih di umur lo yang 23 lo udah harus ngebatasin diri lo sendiri untuk nyenengin Tuhan. Mungkin nggak ada yang nyuruh ya, misalnya karena pengembang itu juga nggak monitor kita gitu. Satu dua kirim nggak kayak gitu. Enggak. Cuman kayak hati nurani emang ada yang satu dua kirim gitu deh. Ini jadi gini. Gue nanya. Mungkin ada. Podcast ini nanti. Bener kata Rano. Kita nggak dimonitor. Kita punya kehendak bebas. Kita punya kamar kosong. Etika gimana nggak dimonitor? Kita punya kamar kosong. Kita punya gadget. Kita punya kuota yang bagus. Kalau kita mau berbuat yang dosa bisa aja. Ya kan? Dan itu rentan di umur 23. Salah satunya lu nggak bisa emosi lagi di jalan ya kan? Iya. Dan sorry, lu belum married men. Iya. Nah itu gimana bro? Iya. Itu emang apa namanya? Salah satu tantangan yang istilahnya harus dihadapi. Bener. Emang gini ya, maksud gue juga struggle-nya adalah gini, gue bukannya ketika gue udah jadi pendeta, bukannya gue tanpa kesalahan. Bener. Iya. Gue tiba-tiba holy gitu. Gue holy pakai baju putih, gue jadi Yesus dari Siberia. Dari Siberia aja. Ya gitu kan, enggak. Gue maksudnya gue tetap masih melakukan kesalahan. Iya, oke. Gue tetap jatuh dalam dosa. Iya. Tapi gue mau pastikan gue nggak hidup dalam dosa. Oke. Jatuh sama hidup. Iya. Dua hal yang berbeda. Iya. Benar-benar. Dan ketika gue jatuh, itu menjadi sebuah apa ya? Gini, ketika lu dulu jatuh dalam dosa, lu ngerasa kayak berdosa banget. Tapi ketika udah jadi pendeta, ketika jatuh dalam dosa, itu lebih deep lagi ngerasanya. Kayak, kayak hancur ya gitu. Iya. Maksudnya kayak ini Tuhan mandang apa ya? Jemaat mandang apa ya? Iya. Teman-teman pelayanan mandang apa ya? Benar. Itu yang gue pikirin. Makanya sampai kita tuh podcastin tapi nggak jadi ya. Ya soalnya gak ada. Banyak pendeta yang depresi gitu. Apapun deh. Pokoknya pendeta yang depresi karena mungkin dia struggle sama dosa yang dia lakuin. Cuman dia merasa dia pendeta. Dia kayak orang yang sangat terhina. Akhirnya depresi dan bisa bunuh diri juga gitu. nah, nih sih. Lu pasti udah ngelewatin yang kayak gitu ya. Keren nih, bahasanya bagus banget nih. Kayak lu udah ngelewatin bahwa pasti kita nih masih hidup dalam daging nih. Iya. Ingin berbuat dosa tuh pasti ada. Iya. Nah, lu sebagai orang yang sudah Tuhan percaya jadi pendeta,
gimana caranya lu bisa mengatasi hal itu? Maintenance itu lah gitu. Maintenance lu akhirnya lu nolak. Apa lawan bener-bener kayak yang lawan gitu? Iya. Enggak gitu bisa. Enggak. Atau apa yang lu lakuin gitu loh? Pasti kita dulu kan nggak mungkin dihipnotis gitu kan. 1, 2, 3 tidak berdosa. Anda tidak berdosa kan nggak gitu. Hipnotisnya berdosa. Kan dulu pasti kita pernah hidup dalam dosa, bener ya. Nah sekarang lu bagaimana? Lu bisa membatasi lu mungkin kita semua masih jatuh dalam dosa, tapi nggak hidup. Boleh gak kasih tips-tips nih, terutama bagi anak-anak muda nih yang lagi nonton Bertus, aman? Mau jadi young pastor. Young pastor. Dia S2 loh. S2 pastor. S2 bayangan juga. S2 bayangan. Kecil. Tips ya? Bingung juga sih kalau disuruh tips ya. Kalau gue ya. Yang lo jalanin aja lo gimana? Kalau yang gue jalanin ya sadari lu siapa. Status gitu ya. Iya, sadari lu siapa. Karena kalau lu nggak sadar lu siapa, ya lu akan enjoy aja sama hidup lu. Oh iya benar. Maksudnya lu akan enjoy dengan apa yang menjadi kebiasaan lu. Iya benar. Apa yang jadi habit lu itu lu kan enjoy di situ-situ aja. Benar. Iya benar. Gak usah jadi hamba Tuhan ya. Ketika gue kerja pun ya, gue harus sadari gue tuh siapa. Iya. Apakah gue manajer, apakah gue cuma staff? Iya. Gitu. Ketika gue sadari gue staff ya gue melakukan apa yang sewajarnya staff lakukan. Benar. Apa yang seharusnya staff itu lakukan. Apa yang seharusnya staff itu kerjakan itu yang itu yang gue lakuin aja. Begitu juga kalau kita jadi orang percaya. Pengikut Yesus ngakunya. Kita harus sadar apa yang harus kita lakuin. Sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya. Temen gue pernah bilang gini, mindset perasaan akan mengikuti mindset. Jadi ketika kita punya perasaan untuk melakukan dosa, melakukan menyakitkan hati Tuhan, kalau mindset kita bener, bisa teralih tuh. Iya. Ya kan? Atau dengan cara yang kedua, kabur kayak Yusuf. Iya. Ya kan? Untung Yusuf kabur dari Potifar. Kalau enggak dia bukannya jadi dipelihara sama Tuhan, dipelihara sama tante-tante. Nah, itu dia. Itu dia. Yusuf udah bisa beli iPhone 13. Iya, tapi jadi peliharaan Tante Poti. Tante Poti. Iya sih. Gue sih lebih sering milih kabur sih kayak gitu. Kabur kemana? Tapi minimal Tunggu, lu milih kabur mana? Kabur kemana? Kabur kemana? Kabur keluar atau kabur ke dalam? ya kabur situ. Itu terlalu pagi nih ya. Ya, jadi seperti itu sih. Jadi kita punya status yang camat aja punya status. Dia nggak mungkin hidup seenaknya kan. Wow, di demo langsung. Iya. Apalagi presiden kita tahu kan. Ngomong dikit aja yang padahal nggak salah gitu. Di demo kita ini punya status yang orang ekspektasi itu adalah kita bermoral pasti, ya kan? Pendeta soalnya. Nah, kalau gue sih pribadi ya, gue jadi kayak melawan diri gue sih, karena ibaratnya kita pernah ngomong deh, ya, jadi status kita lah yang membuat kita sebetulnya kita bukan terpaksa, tetapi kita kalau kata Paulus tuh kita harus berjuang untuk hidup kudus. Benar. Karena kita pelayanan. Kalau kita nggak pelayanan, kita nggak bukan status pendeta, kita bukan status pelayan, kita hidup semaunya. Benar. Orang kita salah apa? Nanti bodo amat. Iya. Iya kan? benar. Gue bukan siapa gitu. Kalau kita pendeta, mungkin pikiran kita yang bikin pagar kita. Wih cuy, lu hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Lawan tuh hamba Tuhan, mikir gitu. Mungkin lebih tepatnya gini, gue dulu pernah ikut namanya komunitas Supra X 125 ya. Nah kalau lo udah punya stiker Supra X itu di belakang, lo udah punya peraturan gini, lo nggak boleh pas di lampu merah, lo harus berhenti di belakang garis. Kalau misalkan lagi macet, lo nggak boleh naik trotoar. Nah kalau misalkan kita melanggar, biasanya tuh anak-anak itu suka bilang gini, woi malu sama stiker. Nah itu tuh. Nah jadi mungkin sebagai hamba Tuhan gitu sih ya. Misalkan kita kayak ngelakuin dosa, hidup dalam dosa lah. Kita bisa bilang, woi malu sama gelar. Iya kan? Iya. Malu sama gelar. Iya. Dan di umur kita tuh sebetulnya apalagi lu sih. Ya kita aja umurnya masih ya ampun ya kan. Iya. Ya kanan kiri depan belakang tuh masih banyak tante-tante ponti, maksudnya tanda kutip yang menggoda kita, kayak Yusuf digoda gitu kan gitu. Ya kita bener struggle sebetulnya. Dan ponti juga bicara kayak dosa untuk berbohong, korupsi. Jadi bukan dosa banyak itu aja gitu. Nah ini yang terakhir nih sih. Lo kan sebagai hamba Tuhan,
gue tahu banget lu perhatian banget sama anak-anak lu. Anak-anak rohani gitu. Dan lu sebagai seorang pendeta, ketika lu lagi capek, what you doing? Apa yang lu lakuin? Sedangkan gini, banyak orang berpikir hamba Tuhan itu Superman. Jadi lu nggak boleh capek, lu nggak boleh salah. Iya. Tapi kondisinya bener dong, kita capek, tanpa sadar kita capek. Domba-domba yang bebal itu mau curhat, ada ini. Nah, apa yang lo lakuin sih? Lo pasti pernah capek dong jadi pendeta kan? Pernah. Apa yang lo lakuin? Sebagai penutup nih. Gini ya, gue tutupnya gini. Gue nggak pernah expect diri gue kan jadi pendeta. Kalau lu lihat background gue bukan seorang yang capable buat jadi seorang pendeta. Maksudnya sekarang yang kelihatan gue care sama anak-anak. Yang kelihatan gue naruh banyak perhatian sama anak-anak. Tapi dulu gue sama adik gue, love language-nya itu physical attack. Oh itu. Gue suka aktif ide aktif aja. Aktif tangan pak. Pukul-pukulan. Sambit-sambitan. Terus kemudian gue juga suka kasar omongan gue ke adik gue gitu. Dan ngelihat background pelayanan gue sebelum-sebelumnya, gue jujur aja sebenarnya gue kecewa sama pelayanan, gitu. Iya. Gue sempet kecewa sama pelayanan karena gue ngeliat kayak, orang-orang gereja gini-gini banget ya. Oke. Orang-orang pelayanan ternyata sengeselin ini. Sengeselin. Beda banget sama tongkrongan kita dua. Beda sama tongkrongan. Makanya dulu tongkrongan kami gitu. Bukan tongkrongan. Walaupun putarannya itu hitam-hitam yang air-air hitam, ya kan? Nah, tapi gue bergerak dari situ akhirnya. Karena gue ngelihat, gue udah sempet capek sama hidup gue. Gue udah sempet capek sama dunia pelayanan. Ditambah dihadapin sama orang-orang yang ngutul ini ya, bidang pelayanan. Ya, orang-orang yang di dalam bidang pelayanan itu ternyata kayak, Anda tidak se-holy yang saya lihat di mimbar. Anda tidak se-holy ketika saya ngeliat Anda pelayanan. Nah, jadi gue udah ngalamin banyak capek lah. Gue udah ngalamin banyak capek dalam dunia pelayanan gitu. Jadi ketika gue capek sebagai, ini nggak cuma gue lakuin ketika gue udah jadi pendeta, tapi sebelum-sebelumnya juga ketika gue capek yang gue lakuin ya gue diem. Gue kadang nggak pure diam, tapi gue biasanya gue curhatin gitu. Mungkin kayak ke Kaino, Kanando, terus ke Feni, ke Jeremy, Kabil. Itu ada yang gue, maksudnya dari sisi kemanusiaan gue, ada yang gue ungkapin ke mereka. Benar. Tapi di sisi lain gue juga diem gitu loh. Kadang gue yang, oke deh, gue ngambil waktu buat diem gitu. Gue ngambil waktu buat diem kayak, yaudah, ini waktunya Tuhan nih, mau bukain apa sih? Benar. Di balik kelelahan gue ini ada maksud Tuhan apa gitu. Jadi lebih memilih cari tahu ya. Gitu. Karena gue sempat jadi orang yang struggle sama pikiran gue sendiri. Ketika gue capek, gue berusaha nyari jalan keluar. Ketika gue capek, gue coba kayak gue ngebedah apapun yang bisa gue bedah. Tapi itu justru bikin gue makin capek. Iya. Jujur aja makanya kenapa waktu itu gue sempet yang ketika kita gathering gue bilang gue capek. Itu gue masih kayak gitu. Gue masih yang berpikir ketika gue capek, gue coba bedah ini itu. Itu makin capek sih. Iya. Karena gue cuma pikiran gue dulu gini. Ketika gue capek, gue harus mempersiapkan jalan yang banyak supaya apa? Supaya gue nggak capek ke depannya. Mereka udah bisa jalan sendiri. Tapi itu justru bikin gue capek. Tambah capek. Gue jadi Romusa sama pikiran gue sendiri. Romusa kerja sama Jepang dong. Iya. Tapi gue kerja sama pikiran gue sendiri. Jadi budak dalam pikiran sendiri ya. Iya. Gue jadi budak dalam pikiran gue sendiri. Ini gitu. Jadi ya setelah waktu itu gue sempet saat teduh. Di saat teduh itu ya ngomongin soal hikmat. Ya udah. Dan kebetulan juga bokap gue tuh orang yang selalu nekenin hikmat. Jadi oke deh. Sekarang gue berhikmat, gue ngambil waktu buat diem. Gue ngambil waktu buat cerita. Dan ketika gue bercerita pun, gue nggak cerita ke semua orang. Orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu aja yang kira-kira paham lah. Gitu. Jadi ya, hal itu akhirnya mengatasi capeknya gue. Karena gue berbagi, istilahnya, gue berbagi lelah nih sama lu semua.
ya klise sih, cuma ya keangkat capek gue. Iya. Seklise itu, tapi ya emang gue ngerasain ya keangkat kok capek gue. Maksudnya berkurang bebannya gue. Tapi ya maksudnya mengurangi beban sih memang. Mengurangi beban, cuma emang gitu jahatnya adalah terkadang gue ngerasa orang-orang yang tidak terlibat dalam dunia pelayanan itu menganggap kita super kuat. Iya. Dan ketika kita capek, justru kayak berarti lu nggak hidup dalam Tuhan dong. Lah, sekarang lo kurang gitu. Sekarang pertanyaan gue, lu sebagai jemaat kalau lu capek, berarti lu nggak hidup dalam Tuhan juga dong. Iya benar, bisa balikin. Iya. Setuju gak? Iya. Kalau lu cuma ngomong kayak gitu, terus lu bilang hidup lu udah Kristen, tapi lu masih jatuh dalam dosa juga. Berarti nggak kuat nahan dosa. Berarti nggak kuat nahan dosa juga dong. Iya. Gitu. Maksudnya jangan mentang-mentang pendeta, jangan lihat statusnya. Iya. Jangan lihat gelarnya. Iya. Tapi kita sebagai manusia lah. Iya. Lihat sebagai manusia. Kalau emang kita sama-sama percaya Kristus kan. Iya. Benar. Lu sama-sama ngakui Yesus sebagai Tuhan, ngakui diri lu Kristen. Gue juga ngakuin diri gue Kristen. Iya. Kita sama-sama jatuh, kok gue doang yang dituduh? Benar. Oke. Jangan deh ngarepin hamba Tuhan yang perfect. Nggak ada. Pak Yongki juga bilang gak ada hamba Tuhan yang perfect. Nggak ada. Gitu. Tapi ya gimana cara lu deal sama keadaan ketika lu lagi jatuh? Benar. Jangan, ya maksudnya juga jangan. Iya. Ya gue masih manusia, tapi lu menjatuhkan diri terus ya nggak kayak gitu juga. Iya. Lo harus maklum. Harus maklum, saya masih daging ini. Ya emang pendeta kagak daging. Itu dia. Semen isinya. Keras. Ya nggak, kita nggak bisa maklum ya, jatuh aja gitu loh. Jadi Dan lo harus manusia. ngakuin gitu. Nah benar kata saya, jadi setiap pendeta itu manusia. Setiap kita itu manusia. Jadi kalau misalkan lagi capek ya, kenapa nggak kita cerita gitu loh. Iya. Makanya gue pun juga, kayak gue juga suka cerita sama Ose, sama Nando, sama Bill gitu kan, sama Caca. Jadi bener-bener orang-orang yang kita pilih aja. Iya. Kita jangan sembarangan orang kita cerita. Iya, bumerang jadinya. Bumerang Si gitu. pendeta itu tuh. Oh, jadi bahan omongan. Tahu gak? Gitu. Segini kok orang. Bikin grup baru lagi. Meet gitu. Yuk nongkrong sini yuk. Kita ngomongin pendeta-pendeta ini. Oke, jadi pendeta manusia. Betul manusia. Mau umur berapapun juga manusia. Benar. Gitu. Jadi nggak ini ya, nggak nyerah ibaratnya sih. Iya, nggak nyerah. Nah, kalau Tuhan mau pakai bukan hanya PDP, PDM, PDT, yes nggak sama Tuhan. Ya kalau udah Tuhan ya masa kita masa kita ntar kayak Musa. Iya. Mending Musa, kayak Yunus masuk perut ikan. Masuk ikan perut Mati dulu lagi kan. sapu kan. Mati dulu baru bangkit. Serem. Nah hari ini kita belajar bahwa ternyata jadi seorang pendeta itu adalah sebuah panggilan ya. Panggilan. Yang pertama panggilan, yang kedua adalah kita belajar dari Ose adalah pendeta itu manusia. Benar sih. Jangan pernah mengekspektasi pendeta setinggi seperti Tuhan, enggak. Iya, benar. Kita pendeta pernah bisa capek, Iya. pendeta juga bisa jatuh. Benar. Tapi yang paling penting adalah gini, kita harus saling mendukung bukan saling menghakimin. Yes. Gitu. Saling Makanya sebenarnya kalau lu nggak mau kecewa jangan lari sama pendeta. Larilah Tuhan. Iya. Benar ya saya? gitu. Pendeta itu cuma fasilitator aja. Fasilitator yang Juru gimana kita bicara bisa Tuhan capek. aja. Kita pernah di ghosting nggak bercanda. Ya udah. Oke, udah kemalaman. Oke, thank you banget Osi udah datang Banget, Bapak. pendeta muda ya, benar bukan PDM, benar muda ya. Pendeta benar-benar muda. Muda. Gitu. Sukses Tuhan pakai di Sukses umur yang pakai sangat di Bandar muda sekali. Rayanya juga, di HOG-nya juga. Kita ngomong ini kita bukan bagian dari Anda juga pelayanan bersama saya. tapi Mari kita saling dukung tapi itu puji pelayanan Tuhan. kita. Ya puji Tuhan kalau di yang kita lihat bahwa Tuhan malah pakai OC juga jadi koordinator kan. Iya, Kita iya. jadi diaken malah benar-benar support OC. pelayanannya OC Iya, gitu loh. iya. Sesuatu yang puji Tuhan pakai bisa lebih lagi gitu. Ya itu. Gitu tuh. Mungkin luar biasa. awalnya kelihatan kecelakaan ya kan, tapi gak tahu kan makanya. Gak tahu dari PDP, PDM, PDT, mau fokus bener-bener pelayanan. Ya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Di tengah-tengah udah nazar 2 cup ya kan. Iya.
tiba-tiba punya jemaat. Iya, jadi yang penting bukan jadi pendeta freelance. Bener. Nah, itu dia. Nanti kita bahas lagi deh freelance ya. Tiba-tiba punya Part-timer, jemaat. freelance. Anak yang rebel itu ternyata jadi wakil kepala aja. Itu dia, Nggak hati-hati. tahu gitu kan. Kenapa hati-hati juga? Karena bokap gue, nazarnya gue jadi pendeta. Dan kita hidup di GBI. Ada pendeta pembantu, pendeta muda, baru pendeta. Nah, berarti kan tinggal akhirnya pendeta nih. Bokap nazarinnya pendeta. Ini gue masih ada di dua tahap nih. Itu. Iya. Jangan-jangan. Nah, gue nggak tahu. Nah, kalau lu jadi pendeta, otomatis lu jadi gembala, men. Nah, Yes. Nanti kan Berarti kita akan lihat tuh sampai di momen itu sih. nah, gue nggak tahu sih. Penny tapi siap ya. jadi istri hamba Tuhan? Oh iya. Oh siap lah. Siap dimongin orang, siap dibilang judes, siap dibilang kok sombong. Iya. Oke, itu aja. Thank you banget, Ose. Sekali lagi Thank you banget, ya. Thank you ya, Kak. Bagi teman-teman yang suka video ini boleh di subscribe, boleh di like, komen dan juga di share ke banyak orang gitu loh. Kalau ada masukan, tapi pastinya masukan yang baik ya. Kalau ada keluaran juga nggak apa-apa. Bisa taruh di komen. Oke? Dan jangan lupa tonton video-video kita berikutnya tetap dalam channel Millennial Baper. Tuhan Yesus memberkati. See you guys. God bless.